Pandemi COVID-19 berimbas pada dunia usaha dan tenaga kerja. Viral di media sosial, momen kesedihan ketika puluhan karyawan retail Ramayana di Kota Depok, Jawa Barat menangis dan berpelukan setelah terkena pemutusan hubungan kerja. Sejak hari Senin lalu, pihak Ramayana City Plaza Depok telah menutup gerainya karena tidak bisa menutupi beban operasional akibat penurunan penjualan secara drastis selama wabah virus corona. Perusahaan mengadakan meeting besar terhadap seluruh karyawannya di karyawan tetapnya bahwa toko Ramayana Depok akan tutup selamanya, tutup total. Dengan status pekerjanya di PHK sepihak. Perusahaan beralasan beranggapan karena saat ini karena terjadinya adanya COVID-19, perusahaan merasa merugi. Penjualannya turun drastis di 2 bulan terakhir ini. Pemerintah Kota Depok akan segera menggelar mediasi antara pihak perusahaan dan karyawan Ramayana yang terkena PHK untuk membahas hak pekerja maupun perusahaan. Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu tentang ketenagakerjaan bahwa bila mana perusahaan terjadi, salah satu isinya bila mana terjadi kolaps atau perusahaan tidak berkembang lagi, itu akan terjadi PHK. Lalu kemudian tentunya di dalamnya juga para karyawan harus mendapatkan hak. Nah, ini masih ada perbedaan kaitan dengan hitungan. Ada 2 opsi yang masih diinginkan oleh karyawan. Ada yang menerima opsi yang diberikan oleh perusahaan, ada yang mungkin belum menerima. Kasus PHK 87 karyawan Ramayana City Plaza Depok hanya sebagian kecil dari PHK massal yang terjadi selama pandemi virus corona. Dalam sidang pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional di Jakarta hari Rabu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyebut sudah ada 74.430 perusahaan di sektor formal maupun informal yang merumahkan pekerja dan mem-PHK karyawannya. Jumlahnya 1.200.031 orang, kata Menteri Ketenagakerjaan seperti yang kami kutip dari laman kompas.com 8 April 2020. Situasi dan kondisinya memang berat, tapi inilah saatnya pemerintah, pengusaha, dan pekerja bekerja sama mencari solusi untuk mengatasi dampak COVID-19, lanjut Ida Fauziah. Kementerian Ketenagakerjaan akan menyalurkan bantuan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan bagi karyawan yang terkena PHK akibat pandemi virus corona. Bantuan ini akan diberikan setelah karyawan mendaftar untuk mendapatkan kartu prakerja. Pendaftaran bisa dilakukan di situs resmi Kartu Prakerja ataupun melalui Dinas Tenaga Kerja di wilayah masing-masing. Tim Liputan Kompas TV. Ya, seperti Anda lihat tadi, lebih dari 1,2 juta pekerja ini terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan setelah dunia usaha terpukul oleh dampak pandemi virus corona di Indonesia. Apa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi para pekerja maupun dunia usaha? Dan apa upaya untuk menyelamatkan mereka yang sudah terkena PHK? Sudah bergabung bersama kami secara online atau daring Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauziah. Selamat pagi, Ibu Ida. Selamat pagi. Terima kasih Bu Ida sudah bergabung bersama kami dan semoga dalam kondisi sehat Bu Ida menghadapi pandemi. Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya juga sehat. Terima kasih Bu Ida. Mungkin boleh diperbarui dulu Bu Ida. Tadi kita sudah memuat pernyataan Anda mengenai data sementara 1,2 juta orang lebih ini mengalami PHK. Mungkin sudah ada informasi lain mengenai jumlah perusahaan juga yang terpaksa merumahkan dan mem-PHK karyawannya dan berapa sebenarnya yang terdampak tidak hanya oleh PHK-nya langsung tapi terdampak dari pihak-pihak entah keluarga mereka juga yang ter-PHK. Ya Mas, data per kemarin ya memang ada kenaikan yang cukup signifikan. Jadi dari mereka pekerja formal maupun informal yang ter-PHK itu angkanya menjadi 1,427 ribu 67. Jadi memang ada peningkatan. Begitu cepat ya Bu ya? Jadi ya saya sih tetap berharap angkanya tidak terus bertambah.
kalau dilihat dari angkanya ini bisa kita lihat memang pekerja kita yang dirumahkan itu hampir 90%, sementara yang di PHK memang lebih kecil. Itu yang selalu kita mintakan kepada teman-teman pengusaha. Benar-benar PHK itu menjadi alternatif terakhir, jalan terakhir. Bu Ida, 1,4 itu 90%-nya dirumahkan begitu ya? Atau itu yang Iya. angka PHK-nya? Oke, 1,4 itu 1,4 itu keseluruhan ya, kerja formal, Keseluruhannya. informal. Kemudian yang di PHK itu 10-an% lah kira-kira kalau di persentase. Yang besar itu 90%-nya memang mereka yang dirumahkan. Dirumahkan itu mereka dirumahkan dengan mendapatkan gaji atau upah separuh, dirumahkan atau digaji dengan tanpa upah. Bahkan kita juga bersyukur sekali banyak juga teman-teman pengusaha yang merumahkan tapi tetap dibayar. Oke, dari sektor-sektor yang terdampak, terutama yang sudah terdata dari 1,4 ini, terutama yang di PHK, Bu, ini sebagian besar di industri apa, Bu, atau di bidang apa? Sebenarnya yang paling terdampak lebih dulu ini adalah teman-teman sektor pariwisata ya. Sejak Januari mereka sudah mendapatkan dampak lebih dulu. Kemudian sektor-sektor government, garment itu termasuk teman-teman yang terdampak lebih dulu. Kalau yang sudah mulai tampak, kalau tadi kan pariwisata, Bu Ida mengatakan ini, dan kita pun bisa melihat dengan mata kita sendiri bagaimana sektor pariwisata ini sangat terdampak. Tapi semakin hari, apa sektor yang mulai dalam tanda kutip menyerah begitu, Bu, dan terpaksa mem-PHK-kan karyawannya? Mungkin sektor otomotif, kemudian. Berarti buruh di sini, Bu, ya? Buruh di sektor otomotif itu terutamanya buruhnya begitu ya, Bu? Iya. Okay. Sudah mulai ada pengurangan produksi ya. Oke, itu yang berikutnya, Bu. Nah, dari 1,4 juta ini tadi Ibu mengatakan bahwa 90% dirumahkan untuk belum tahu berapa lama ke depan. Dari perusahaan-perusahaan atau dunia usaha ini menjanjikan bisa berapa lama, Bu, mereka merumahkan karyawan ini tanpa harus mem-PHK? Tentu sangat bergantung kondisi COVID-19 ini selesai ya. Saya kira kita sih berharap paling lama Juni bisa selesai COVID-19 ini. Sehingga kemudian teman-teman pengusaha kita bisa beroperasi kembali. Dan pilihan untuk merumahkan kemudian bisa diakhiri dengan mempekerjakan kembali teman-teman pekerja. Kepada para pengusaha sendiri, arahan Ibu Ida seperti apa, Bu? Kami mengulang sebenarnya ini surat edaran Menaker Tran yang sudah lama, tahun 2004. Kita berharap sekali lagi PHK itu sebagai jalan terakhir. Beberapa alternatif yang bisa diupayakan misalnya mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur. Kemudian mengurangi shift, membatasi atau menghapus kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja atau buruh secara bergilir untuk sementara waktu, kemudian tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya. Ini beberapa alternatif dan saya kira teman saya sekali lagi berterima kasih. Semua sih tidak ingin kondisi ini terjadi, tapi dengan segala upaya menghindar dari PHK dengan beberapa langkah yang saya sampaikan tadi. Yang mungkin banyak dilakukan adalah meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir untuk sementara waktu. Tanggapan dari pengusaha bagaimana, Bu? Ya, hampir semua pengusaha kan menyatakan bahwa ini COVID-19 ini benar-benar memukul bagi kita semua. Dan tidak terduga. Iya tidak terduga. Pada akhirnya kan upah pekerja menjadi turun, daya belinya menjadi turun, konsumsi keluarga menjadi turun, itu sudah secara otomatis. Kalau dari mereka yang di PHK dan terutama juga sekarang kan buruh juga mulai khawatir bagaimana mereka tidak dapat berproduksi sehingga kemungkinan mereka juga akan perlahan-lahan dalam jumlah besar mulai kehilangan pekerjaan mereka. Adakah yang melakukan mediasi kepada perusahaan, mencoba untuk mempertahankan ataupun mengajukan sengketa? Adakah itu, Bu Ida? Iya,
menghadapi kondisi ini, saya telah mengeluarkan surat edaran kepada gubernur, yang diteruskan kepada bupati, yang diteruskan kepada perusahaan-perusahaan, agar isinya surat edaran itu melakukan perlindungan kepada kelangsungan dunia usaha dan perlindungan bagi pekerja dan buruh. Apakah perlindungan dari sisi upahnya maupun perlindungan dari terjangkitnya COVID-19. Jadi upaya-upaya itu harus dilakukan. Kita berharap teman-teman yang masih berproduksi, dan memang kita kalau tidak termasuk di daerah yang menjalankan PSBB tetap berproduksi, maka protokol kesehatan itu harus dijalankan. K3-nya harus berjalan dengan baik. Itu sih yang kami sudah agak lama ketika COVID ini mulai merebak, saya menyampaikan surat edaran tersebut. Jadi ada perlindungan terhadap dunia usaha ataupun pengusaha juga ya Bu ya, dalam menghadapi situasi tidak terduga ini, begitu ya Bu? Iya, saya kira. Oke. Tapi belum ada juga mungkin yang terdata oleh Kementerian Ketenagakerjaan mengenai adanya tuntutan. Mengingat ini kan sangat besar sekali. Ini 1,4. Tadi kita masih berbicara 1,2. Update terakhir ternyata 1,4 yang dirumahkan dan di PHK. Ini kita belum tahu lagi akan ya semoga tidak bertumbuh lebih besar lagi. Tapi kita melihat realistis. Besar lagi. Betul Bu. Betul. Realistisnya kita tahu, ini kita belum tahu sampai kapan corona ini akan berakhir begitu. Bisa saja angka ini akan terus bertambah besar. Nah, bagaimana perlindungan dari pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dan kemungkinan dari mereka yang di PHK dan dirumahkan ini bisa kembali bekerja? Kita akan bahas itu Bu Ida, tapi kami akan jeda sebentar dan kembali kepada Anda sesaat lagi.